Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Perkenalkan Mbak, nama saya Muhammad Dedi Triatmojo, NIM 250 201 020 140. Saya berasal dari Prodi PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 tipe inovasi yang dikembangkan oleh Dublin. Ada 10 inovasi yang dikembangkan oleh Dublin. Dari 10 tersebut terbagi menjadi 3 kategori besar, yaitu configuration, offering, dan experience. Untuk yang tergolong dalam configuration yaitu profit model, network, structure, proses. Yang termasuk dalam offering yaitu product performance dan product system. Yang termasuk dalam kategori experience yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Lanjut ke penjelasan dari pengertian 10 tipe tersebut. Yang pertama, yang termasuk dalam kategori configuration ada 4, yaitu pertama profit model, yaitu cara perusahaan menghasilkan uang, misalnya inovasi model harga, model pendapatan, struktur biaya, dan monetisasi. Yang kedua yaitu inovasi mengenai network, yaitu kerjasama, bagaimana perusahaan berinovasi untuk kerjasama, aliansi, atau kemitraan. Yang ketiga, inovasi mengenai structure. Perusahaan harus mengembangkan inovasi mengenai struktur perusahaan, misalkan SDM-nya, modalnya, resource-nya, demikian. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengenai inovasi proses. Bagaimana suatu perusahaan berinovasi untuk proses di internalnya. Misalkan bagaimana perusahaan mendistribusikan produknya, apa namanya, menjalankan operasinya secara efisien, secara efektif. Demikian. Yang selanjutnya dalam kategori besar offering ada dua, yaitu product performance dan product system. Yang pertama, product performance itu mengenai inovasi fitur, kualitas, dan fungsi utama dari suatu produk tersebut. Yang kedua, inovasi product system, yaitu bagaimana perusahaan berinovasi untuk eh, produknya itu saling melengkapi atau terintegrasi dengan ekosistem. Misalnya layanan tambahan atau platformnya atau modularitasnya. Yang terakhir, dan kategori besar yang terakhir yaitu mengenai experience. Mohon maaf Pak, di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi ada 4 tipe, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Pertama mengenai service, yaitu bagaimana perusahaan berinovasi mengenai layanan pendukung after sales-nya. Yang kedua mengenai channel, bagaimana perusahaan itu mempunyai channel untuk ke seluruh jangkauan distribusi produknya. Yang ketiga mengenai brand, bagaimana perusahaan berinovasi untuk mengembangkan brandnya, atau bagaimana perusahaan membranding perusahaannya itu. Terakhir yaitu peru- eh, customer engagement atau
berhubungan dengan pelanggannya, yaitu bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggannya. Yang kemudian saya mengangkat studi kasus mengenai 10 inovasi ini atas saya memilih brand Le Mineral yang merupakan produk dari PT Tirta Fresh Indojaya atau Mayora Group. Le Mineral adalah merek air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi oleh PT Tirta Fresh Indojaya atau dikenal dan masyarakat itu mengenal dengan tagline-nya yaitu ada manis-manisnya dan fokus pada mineral yang berkualitas yang terlindungi. Di sini saya sudah menganalisis ternyata Le Mineral ini sudah menerapkan 10 tipe inovasi. Yang pertama, inovasi profit model. Jadi, Le Mineral ini sudah menggunakan model bisnis yang berbasis volume dan distribusi yang luas. Kemudian, inovasi network. Le Mineral sudah berkolaborasi dengan event-event keluarga, event-event olahraga, acara publik, maupun event-event perkumpulan komunikasi hidup sehat. Selanjutnya, mengenai structure. Jadi, liminal ini nggak cuma ada satu pabrik, ada beberapa pabrik di tempat yang berbeda untuk menekan biaya logistiknya. Jadi, eh, misalkan hanya satu pabrik, misalnya di Jakarta, sedangkan jangkauan tujuan pasarnya itu ada di seluruh Indonesia, maka kalau mereka tidak mendirikan pabrik di beberapa tempat, biaya logistik pengirimannya akan semakin mahal. Nah, disinilah mereka berinovasi. Kemudian mengenai proses. Mineral ini selain inovasi tadi itu, yang kemudian juga mereka berinovasi mengenai proses produksi. Mereka mengenalkan mineral protection system atau mineral yang tetap terlindungi dari kontaminasi. Kemudian untuk kategori offering, mereka sudah berinovasi mengenai produk performance, yaitu dalam kemasannya mereka ada segel khusus. Di selain segel dari tutupnya itu mereka juga menutup lagi dengan plastik. Kemudian mengenai produk sistem, mereka terdiri memproduksi atau terdiri dari beberapa model varian kemasan. Ada yang 330 mili, 600 mili, 1,5 liter, dan galon 5 sampai 19 liter. Kemudian untuk inovasi service, mereka sudah mempunyai distributor-distributor lokal. Kemudian untuk inovasi channel, Mineral ini memanfaatkan jaringan dari Mayora karena Mayora itu kan sudah menyeluruh ya, mungkin sistem salesnya atau anak cabang-cabangnya itu sudah menyeluruh seluruh Indonesia. Jadi mereka sudah memanfaatkan inovasi itu. Kemudian untuk branding, nah ini yang sebenarnya menurut saya paling penting, bagaimana Mayora Mineral ini membranding produknya. Mineral ini air minum kemasan yang terlindungi. Kemudian untuk customer engagement atau hubungan dengan pelanggan, untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, Mineral ini sudah menjadi sponsor dari suatu kegiatan, misalkan kegiatan Jakarta Run ataupun apa, event-event olahraga, event-event yang lain, mereka sudah mendirikan sponsornya di situ. Jadi ini salah satu inovasi untuk mempertahankan hubungannya dengan pelanggan. Jadi kesimpulannya, mineral ini sudah mencakup semua dari 10 inovasi. Namun, tidak menutup kesempatan untuk perusahaan tersebut memaksimalkan inovasi-inovasinya demi meningkatkan profit perusahaan.
Misalnya nih contoh profit model. Jadi mungkin perusahaan ini perlu membuka membership nih untuk pelanggan. Mungkin selama ini mereka sudah membuka ya untuk misalkan suatu perusahaan atau instansi ataupun perkantoran, mereka sudah kerjasama, jadi mereka sudah ada perikatan. Tapi menurut saya mungkin di sini juga perlu ada membership untuk misalkan untuk pasar rumah tangga. Sebagai contoh, misalkan keluarga A yang berlangganan dengan Le Mineral, tapi mereka mungkin membelinya itu satuan ya. Mungkin ketika habis beli ke Indomaret ataupun ke warung-warung terdekat. Jadi setiap habis beli. Mereka harus menyempatkan waktunya, menyediakan uangnya untuk membayar. Sedangkan misalkan ada membership, misalkan distributor itu melayani eh, pemesan melalui WA, namun pembayarannya mungkin bisa diakumulasikan sebulan sekali gitu. Karena untuk apa ya, memberikan solusi ketika mungkin keluarga A tersebut yang di rumah itu mungkin cuma ada penjaganya, ada satpamnya, cuma ada pembantunya ataupun anak-anaknya, yang dimana ketika mereka kehabisan air minum, tidak ada persediaan uang mungkin ya. Jadi mereka kesulitan membayar. Nah ini untuk menurut saya ini inovasi yang bagus untuk mineral tersebut. Demikian presentasi dari saya, Pak. Mohon koreksinya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Eh, Mungkin juga ada materi yang tidak sesuai. Mohon maaf, Pak. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.